Yuk cari tahu cara mengobati asam urat secara alami di video kali ini ya. Halo semuanya, penyakit asam urat adalah salah satu kondisi yang cukup sering terjadi ya, terutama untuk kita orang Indonesia. Asam urat adalah penyakit yang ditandai dengan adanya peradangan pada sendi yang disebabkan karena tingginya kadar asam urat dalam darah. Terjadi kristalisasi asam urat di sendi-sendi kalian. Biasanya sih sendi-sendi yang paling sering kena di ujung-ujung jari kaki, jari tangan, bisa juga di pergelangan dan juga lutut. Namun paling sering kalau kalian habis bangun tidur pagi-pagi kok jarinya jadi bengkak, terutama di kaki dan nyeri, bisa jadi itu asam urat. Kenapa kok bisa asam urat ini terjadi pada kita? Ada beberapa faktor. Yang pertama tentu kebiasaan makan kita yang kurang dijaga. Misal kalau kita terlalu banyak makan-makan yang tinggi purin, ya. Purin itu juga salah satu asal muasal dari asam urat. Salah satunya seperti jeroan, ya, daging merah, ikan laut, itu mengandung kandungan purin yang cukup tinggi. Selain itu, kita juga bisa mengalami asam urat tinggi ini juga disebabkan karena gangguan metabolisme tubuh kita. Gangguan dalam mengolah asam urat ini. Sebenarnya asam urat yang berlebih dia akan dikeluarkan lewat urin. Namun untuk kondisi tertentu, misal ada masalah ginjal, ada masalah hormon tiroid misalkan, yang menyebabkan metabolisme asam urat ini jadi tidak berjalan dengan baik. Sehingga akhirnya kadar asam uratnya tinggi, terjadi kristalisasi di sendi-sendi kalian, dan muncul gejala berupa bengkak, nyeri ya, terutama di sendi-sendi yang biasanya sendi-sendi kecil ya, seperti di kaki, jempol kaki paling sering. Nah, tahukah kalian penyakit asam urat ini tidak bisa disembuhkan benar-benar secara total, tapi kita mengendalikan supaya asam urat ini tidak terlalu tinggi di dalam darah kita. Caranya biasanya dokter juga bisa berikan selain diet ya, diet yang ketat, menjaga makanan yang rendah purin, tentu juga dibantu dengan obat-obatan jika memang diperlukan. Obat penurun asam urat yang paling sering kalian dengar, allopurinol salah satunya. Atau ketika kondisi lagi akut, lagi bengkak nih sendinya, lagi nyeri, bisa diberikan obat-obat pereda nyeri, NSAID, atau golongan colchicine seperti itu. Yang mana itu membantu meredakan bengkak dan meradangnya ketika asam urat ini lagi kambuh. Namun sebenarnya ada juga beberapa cara alami yang kalian bisa lakukan di rumah dengan cara mengkonsumsi makan makanan tertentu tentunya yang berbahan dasar alami yang membantu supaya kadar asam urat kalian tidak terlalu tinggi, istilahnya dijaga supaya tidak muncul gejala. Apa itu? Coba kita bahas. Makanan yang pertama, buah dan sayuran yang tinggi kandungan vitamin C. Menurut beberapa studi, ketika kita mengkonsumsi cukup vitamin C dalam harian kita, itu membantu menjaga kenaikan dari asam urat kalian. Dari buah-buahan bisa macam-macam ya, seperti kiwi, jambu, mangga, buah-buah jeruk, seperti itu bisa. Dari sayur-sayuran seperti bayam, brokoli, kol, itu juga bisa dikonsumsi. Makanan tinggi vitamin C ini membantu ya, supaya kadar asam urat kalian bisa terkontrol. Kemudian kopi. Ternyata minuman kopi juga ada manfaatnya. Kopi selain dia mengandung mineral, polifenol, juga kafein, itu membantu mempercepat pembuangan dari purin. Misalkan kalian makan-makan yang tinggi purin dengan mengkonsumsi kopi, itu akan mempercepat proses pembuangannya. Dalam catatan, selama fungsi ginjal kalian baik. Nah, ini membantu sekali supaya tidak terjadi penumpukan purin dan juga asam urat di dalam tubuh kalian, di darah kalian, supaya ya banyak dibuang, semisal kalian berlebihan mengkonsumsi purinnya. Tapi tentu kalau kopi ini juga ada efek sampingnya ya, buat kalian penderita asam lambung tentunya ini juga harus jadi perhatian. Kemudian golongan rempah-rempah seperti jahe. Jahe sudah dipercaya dia juga sebagai obat herbal ya, yang manfaatnya juga sangat banyak. Jahe juga ternyata berperan ya bagi penderita asam urat, ini bisa dikonsumsi. Misalnya kalian mengkonsumsi teh jahe 2-3 kali sehari ketika kalian punya asam urat yang cukup tinggi. Atau kalian bisa campurkan 1 sendok parutan jahe ini ke dalam air hangat. Kemudian air hangatnya itu nanti kalian gunakan untuk kompres di bagian-bagian yang sedang bengkak yang disebabkan oleh asam urat. Ini membantu sekali. Masih juga rempah-rempah yaitu kunyit. Kunyit ini mengandung banyak sekali bahan-bahan aktif ya yang bermanfaat untuk kesehatan. Salah satunya kurkumin. Kurkumin pada kunyit ini bisa juga membantu sebagai anti peradangan, juga anti nyeri. Ketika sendi kalian mengalami pembengkakan dan juga terasa nyeri dengan mengkonsumsi kunyit, ini membantu juga meredakan rasa nyeri dan juga peradangan tersebut. Tentunya ini juga harus dibantu ya dengan obat-obatan dokter supaya lebih efektif. Nanti dikonsultasikan aja kira-kira konsumsinya jeda berapa jam supaya tidak saling bentrok. Nah, kemudian selain itu juga kalian harus perhatikan asupan air putih kalian. Karena apa? Purin yang berlebih, asam urat yang berlebih ini nanti akan
dimetabolisme dan dibuang melalui urin. Ketika kalian mengkonsumsi air yang cukup banyak ya, yang minimal untuk orang dewasa 2 sampai 2,5 liter per hari ya. Itu kalau misalkan kalian mengkonsumsi cukup banyak akan membuat kalian jadi lebih sering untuk buang air kecil karena airnya akan terbuang lewat urin. Itu juga akan membantu pembuangan dari purin sehingga tidak terjadi penumpukan. Jadi perhatikan buat kalian yang punya penderita asam urat, perhatikan asupan minum air putihnya. Kalau ginjal kalian sehat, tentunya ini juga akan membantu proses pembuangan dari purin itu tadi atau asam urat. Nah, sekarang pun juga sudah banyak ya obat-obat selain bahan-bahan kimia yang dari dokter tadi ya, pereda nyeri, penurun asam urat, juga sudah banyak sekali obat-obat yang berbahan dasar herbal yang memiliki beberapa kandungan bahan-bahan alami seperti salah satunya saya sebutkan tadi, jahe, kunyit itu juga sudah ada. Salah satunya yang berupa madu, seperti madu korat. Madu korat ini adalah madu yang mana sudah diberikan campuran bahan herbal lain seperti ekstrak jati Belanda, ekstrak sambiloto, ekstrak kunyit, ekstrak jahe, yang mana itu bisa membantu peradangan, meredakan nyeri yang terjadi disebabkan oleh asam urat kalian. Ini juga bisa membantu ya menurunkan kadar asam urat di dalam darah kalian. Yang penting diimbangi dengan minum air yang cukup ya selama konsumsi ini. Kalian bisa konsumsi 2 kali sehari ya. Sekali konsumsi 2 sendok makan. Dan juga madu korat ini juga bermanfaat ya. Salah satunya dia bisa membantu menurunkan kadar asam lemak kalian. Terutama lemak jahat ya seperti LDL, kemudian trigliserid dan juga kolesterol. Percaya nggak percaya, bahan-bahan alami ini memang sudah dari dulu terbukti ampuh sih ya. Memang perlu banyak penelitian yang membahas berapa dosis dan segala macamnya. Namun kalau kalian konsumsi secara rutin, toh juga bahan-bahan herbal ini aman untuk tubuh kita, bukan bahan-bahan yang berbahaya, yang aneh-aneh. Efek sampingnya juga tidak terlalu banyak. Tentunya akan bermanfaat sekali untuk membantu kesehatan kalian. Madu korat ini bisa membantu meredakan asam urat kalian, meredakan nyeri sendi kalian ya, peradangan sendi karena ada kandungan jahe, kunyit dan segala macam tadi. Juga membantu mengontrol kenaikan kolesterol darah kalian ya, asam lemak dalam darah kalian ya. Madu korat ini ada linknya di dalam deskripsi semisal kalian ingin coba. Dan tentunya tips-tips tadi harus diimbangi dengan pola hidup yang lebih sehat. Jaga makanan kalian. Kalau kalian punya masalah asam urat, kolesterol juga termasuk, hindari ya makan-makan daging-dagingan, jero-jeroan. Ikan laut juga sebenarnya harus dihindari juga karena kadar purinnya cukup tinggi. Bantu dengan olahraga, konsumsi vitamin. Vitamin C tadi juga terbukti sekali membantu mengontrol kenaikan kadar asam urat dan tentunya olahraga juga yang cukup. Ya olahraga nggak usah terlalu ekstrim, apalagi kalau lagi bengkak sendinya jangan dipaksa. Tapi olahraga ini akan mengembalikan metabolisme tubuh kalian menjadi lebih baik. Sehingga lemak, kemudian asam urat dan segala macamnya bisa dikontrol metabolisme dengan baik jika tubuh kalian fit. Artinya dengan cara olahraga. Istirahat cukup juga sangat penting. Oke, semoga informasi kali ini bermanfaat. Tips bagaimana kita meredakan asam urat secara alami. Masih banyak sebenarnya bahan-bahan herbal lainnya yang bermanfaat untuk menurunkan kadar asam urat. Namun tentunya masih perlu penelitian yang lebih lanjut. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.